Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini powernya kurang gede. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, para jemaah yang hadir di masjid ini dari berbagai macam musola yang ada di sekitar masjid juga alhamdulillah ikut hadir, juga saudara-saudaraku yang hadir lewat kanal-kanal atau channel-channel sosmed baik IG, YouTube maupun Facebook. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama mengikuti ta'lim majelis Ahad pagi yang kita awali dengan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat sunnah syuruk. Setelah itu kita melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi amal baik pada saat kita dihisab atau pada saat amal kita dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya memohon pada kita semuanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berdoa kepada Allah minta perlindungan dari berbagai macam musibah, mara bahaya, penyakit termasuk Covid. Sepertinya ada putaran kedua Covid ini. Dan yang menyerang atau yang diserang adalah rata-rata perkantoran sekarang. Di antaranya ada teman baik saya kemarin sore juga dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah Covid, yaitu saudara Agus Oto. Beliau adalah kader PKS terbaik. Juga saudara-saudara kita yang meninggal bukan karena Covid, saudara-saudara kita yang sakit baik kena Covid maupun bukan kena Covid, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih sehat mudah-mudahan terus dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang meninggal dunia, entah itu kena Covid atau yang lainnya, termasuk 3 hari lalu Ibu Nani namanya, Iyo Nani ya, istrinya Pak RT Misnan, meninggal dunia. Sebagian kita mungkin tidak bisa ikut tahlil karena kesibukan atau karena situasi kondisi sekarang ini harus protokol Covid dan seterusnya. Juga saudara-saudara kita yang meninggal yang lainnya, baik di lingkungan kita maupun di luar lingkungan kita, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal baiknya, keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran, kelak akan dikumpulkan bersama Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwan alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi kami dari berbagai macam penyakit dan musibah ya Rabb. Lindungi kami dari berbagai macam penyakit dan musibah ya Rabb. Lindungi kami dari berbagai macam penyakit dan musibah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, para jamaah, kita akan lanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita masih berbicara tentang muraqabah. Muraqabah itu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu dalam setiap aktivitas, terutama saat kita ibadah ritual, kita seakan-akan melihat Allah, sehingga kita bisa khusyuk. Murid aja kalau melakukan aktivitas dikontrol oleh gurunya, dilihatin oleh gurunya, berani macam-macam apa enggak? Anak ketika diawasi dan dilihat oleh orang tuanya tentu tidak bisa macam-macam. Apalagi kita kalau merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kecilin sedikit nih. Sedikit lagi. Karena berdengung. Ketika orang sholat merasa seakan-akan melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah, dia pasti akan khusyuk. Dia pasti akan fokus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam hidupnya merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan berbuat yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak. Dari musala ta'aruf ke depan masih kosong. Itulah yang dimaksud dengan ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tak bisa, memang Allah tidak mungkin bisa dengan mata fisik. Fa innahu yaraka, maka dia selalu melihat. Di mana saja kita berada, Allah selalu bersama kita, mengawasi kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah yang selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan hadis ini. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Ibnu Abbas ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khalfan Nabi, suatu saat saya di belakang Nabi. Suatu hari saya di belakang Nabi. Faqala ya gulam. Dalam beberapa penjelasan, di belakang Nabi itu maksudnya naik onta di belakang Rasul, ngebonceng.
Ya gulam, wahai gulam ini artinya anak muda. Anak muda yang masih lebih dekat ke anak-anak. Inni u'allimuka kalimatin, saya akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfaduka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah yahfaduka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Peliharalah Allah maka Allah akan memeliharamu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tijahak, engkau akan temukan Allah di hadapanmu. Yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai', ketahuilah kalau orang-orang ini berkomplot berkumpul untuk memberikan manfaat faedah kepada kamu, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, tidak mungkin mereka bisa memberikan manfaat padamu sedikit pun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai', dan jika mereka berkomplot untuk membahayakan kamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, tidak mungkin mereka bisa membahayakan kamu dengan suatu apapun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, sudah diangkat kolam yang buat menulis takdir. Wa jaffatis suhuf, dan sudah kering tinta kertasnya. Maksudnya ini penguatan. Jadi ini luar biasa hadis ini. Pertama kata Allah, ihfadillah yahfaduka, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Menjaga Allah itu apa? Menjaga aturan Allah, menjaga yang dilarang Allah tidak dilakukan dimanapun, kapanpun, maka Allah akan menjaga kita. Allah akan selalu melindungi kita. Jadi artinya ibu bapak saudara sekalian, kalau kita selalu dekat dengan Allah, maka Allah akan selalu menjaga dan melindungi kita. Ihfadillah, jaga Allah, tajidhu tijahak, Allah akan kau temukan di hadapanmu. Maksudnya saat kamu butuh pasti Allah hadir. Kalau kamu selalu menjaga perintah Allah, kalau kamu selalu menjaga kedekatan pada Allah, kalau kamu selalu menjaga ibadah pada Allah, kamu akan temukan Allah di hadapanmu. Kalau kamu butuh, Allah pasti turun tangan. Subhanallah. Wa idza sta'anta wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, minta sama Allah. Kalau kamu minta pertolongan, perlindungan, minta sama Allah.
Ada redaksi lain. Kalau kamu selalu menjaga Allah pada saat senang, maka Allah akan hadir kepadamu pada saat susah. Ada orang ini kalau susah aja ingat Allah. Sebagian orang ada yang kalau susah aja ingat Allah, kalau senang dia lupa sama kalau kita menginginkan Allah selalu hadir dalam persoalan kita, kita harus selalu hadir dalam perintah Allah. Jelas tajidhu tijahak, enggak perlu nyari-nyari. Kalau kamu selalu jaga Allah, maka Allah akan hadir di hadapanmu pada saat kamu membutuhkan. Dan di ujung hadis ini luar biasa. Ada orang ini kadang-kadang terlalu berambisi. Dia ingin mencapai target-target atau ambisius ya, ingin mencapai target-target, maka dia takut kalau target-targetnya enggak tercapai, dia terlalu khawatir. Dia lupa sama kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nauzubillah min dzalik, ada orang ingin mencapai target-targetnya, keinginan-keinginannya, harus memfitnah orang lain, harus menginjak orang lain, harus menginjak saudaranya, harus membunuh karakter saudaranya. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawijtama'atil ummah, kalau orang ini berkomplot untuk memberikan bahaya kepada kita, tidak mungkin kita akan bisa dibahayakan oleh siapapun kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi jangan perlu takut, tidak perlu takut dalam hidup ini. Tidak mungkin akan ada yang menimpa kita kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Andaikan manusia itu berkomplot untuk merampas hak kita, kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita, tidak akan bisa ada yang mengambilnya. Kalau itu Allah tetapkan bukan untuk kita, berbagai macam cara, baik-baik caranya, kotor caranya, kasar caranya, itu tidak mungkin. Berkomplot kata Allah, berkomplot orang ini semua kasih manfaat buat kita. Kalau Allah tidak tetapkan, tak bisa. Berkomplot orang ini mau bahayakan kita. Kalau Allah bilang enggak. Itu pentingnya dekat dengan Allah itu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis, dan hadis ini statusnya adalah hadis hasan dan sahih. Nah, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam satu riwayat selain dari jalur Imam Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamak, jagalah Allah maka Allah akan maka kamu akan menemukannya di hadapanmu. Maksudnya setiap kesulitan kita Allah ambil alih, Allah take over. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifuka fis syiddah. Kenalilah Allah pada saat kita senang, kenalilah Allah pada saat kita sedang banyak melimpah rizki, banyak kelebihan, banyak kesenangan, maka Allah akan mengenalmu pada saat engkau kesulitan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kafiyan katsiran mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim sallimna wafadna min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah. Allahumma man arada bina su'an faj'al da'irata su'i taduru alaih faj'al da'irata su'i taduru alaih faj'al da'irata su'i taduru alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wasi'ni rizqan tayyiban wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Semoga Allah mengampuni dosa kita, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang membawa bahagia buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.